وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Amma ba'du. Para alim, para ulama, sepuh bini sepuh yang saya muliakan, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, para pemirsa dimanapun Anda berada yang selalu membersamai kami, mudah-mudahan senantiasa pertemuan kita diridhai Allah, diberkahi Allah, bahagia fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemarin kita peringati Isra Mi'rajna. Mudah-mudahan dengan inspirasi dari Isra Mi'raj ini kula jenengan semakin meningkatkan kualitas ibadah kita, memperbanyak amal-amal soleh kita, dan semakin mempererat persaudaraan kita, karena sholat ini ada mengandung unsur dimensi kecerdasan emosional, kecerdasan individual, kecerdasan spiritual, juga kecerdasan kultural, dengan wajibnya dianjurkannya kita sholat berjamaah. Dan masih banyak lagi hadirin sekalian, saking urgennya perintah sholat inilah yang kemudian Allah memberikannya, memerintahkannya ketika Rasulullah diperjalankan, diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya, sekeluarga, anak cucu kita termasuk orang-orang yang istiqomah menegakkan perintah salat. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Mudah-mudahan seketurunan kita ahli salat, ahli ibadah, ahli akhlakul karimah. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, kita awali dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Surah Al-Anfal ayat 58 Pak 57 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين صدق الله العظيم. Fa'imma, niki tulisannya fa'imma, ini bedanya kalau jenengan ngaji terjemah sama tafsir itu di sini. Fa'imma niki ternyata asal usulnya menyimpan huruf in, menyimpan kalimat in. Fa in ma, ini ngaten, fihi idghamu nunin in syartiyah. Jadi di situ menyimpan kata-kata in, ada nunnya di situ sebagai kalimat huruf in syartiyah. Fi mal mazidah, di dalam huruf ma tambahan. Jadi in ma lah idgham bi gunnah, maka nun sukunnya masuk di huruf mim. Jadi fa imma. Nah, karena ini menyimpan kata-kata in, maka maknanya adalah maka jika. Apabila. Kalau imma yang tanpa in itu kan imma itu ada kalanya. Imma syakira wa imma kafura. Menungso niku ana kalane sing beriman, ana kalane sing kafir lah, niku imma, sing asli kata imma. Tapi di sini karena menyimpan in, maka maknanya jika. Fa imma tasqafannahum, maka apabila atau jika engkau Muhammad
tajid ya, tajid nahum, kalau kamu menemukan mereka, mendapati mereka orang-orang kafir. Nah ini Pak, kalau sudah kamu wahai Muhammad melakukan peperangan dengan orang-orang kafir ya, fil harbi, dalam peperangan, fasyarrid itu artinya fafarriq ya, farriq, maka pecah belahlah mereka ya, cerai beraikan mereka, porak-porandakan mereka nggih. Jadi bihim terhadap mereka, waman khalfahum ya, dan orang-orang yang ada di belakang mereka. Nek cara bahasane kula jenengan tumpas ya, PKI sak antek-anteknya itu kali ngaten niku nggih. Jadi habiskan, bunuh orang-orang kafir itu akar-akarnya. Ngaten nggih. Jadi hilangkan virus komunis ini dari tanah air Indonesia seakar-akarnya. Seperti itu. Nah, ini terkait dengan peperangan melawan orang kafir, yang mana orang kafir ini tidak mau sadar-sadar juga ketika mereka melawan orang Islam, melawan agama Allah Subhanahu wa taala, ternyata mereka justru selalu menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa kok seanak keturunannya orang-orang di belakang mereka? Karena mereka itu dikhawatirkan, dikhawatirkan nanti itu akan tumbuh lagi, akan berkembang lagi untuk kemudian memerangi dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau konteksnya sekarang adalah ketika ada kemungkaran, maka kemungkaran itu harus dihabiskan seakar-akarnya. Kalau masih ada Pak ya, ada titik-titik yang masih tersisa, itu nanti akan suatu saat muntap lagi. Itu kemungkaran seperti itu. Nah, kenapa demikian? La'allahum yadzakkarun, agar orang-orang yang di belakang mereka, keturunan-keturunan mereka itu ingat, ingat bahwa yang dilakukan ayah-ayah mereka, ibu-ibu mereka yang kafir, ingkar, musyrik, munafik itu tidak ditiru oleh keturunan-keturunan mereka. Jadi termasuk terkait dengan kisahnya Fir'aun ya, yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala itu, diharapkan agar keturunan-keturunan di belakang mereka, agar generasi-generasi setelah mereka tidak terkena virus kekafiran Fir'aun. Fir'aun itu simbol kesombongan karena satu jabatan. Ya. Kalau sombong terkait dengan kekayaan siapa? Korun, gitu. Itu seperti itu. Sehingga kula jenengan jangan sampai mengikuti jejak-jejak orang-orang seperti Fir'aun dan keluarganya itu, keturunan dan pasukan-pasukannya itu. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan wa imma takhafanna, dan apabila engkau Muhammad merasa takut, merasa khawatir, min qaumin, dari suatu kaum yang apa? Kaum yang melakukan perjanjian kepada Rasulullah, janji untuk tidak saling menyerang, janji untuk tidak memusuhi kaum mukminin, orang-orang beriman. Nah, ini Rasulullah bisa jadi khawatir apa? Khianatan, terhadap pengkhianatan, ya, itu. Jadi fambid ilaihim, jadi kalau kamu khawatir ketika terjadi nanti di kemudian hari mereka mengingkari janji, karena umumnya kaum Yahudi, musyrik, bahkan munafik, ya kan, idza wa'ada khona, itu kan, ketika berjanji mereka mengkhianati. Maka fambid, ya, kembalikan, ya, fatrah, ya, kembalikan keingkaran, kekhianatan itu kepada mereka, ilaihim, ala sawa, ya, sama-sama keingkarannya mereka terhadap janji kepada Rasulullah SAW.
Jadi asbabun nuzulnya ayat ini ketika Rasulullah nggih merasa ngalah, merasa pasrah ketika dikhianati kaum musyrikin, ya. Kemudian Rasulullah pasif, datanglah malaikat Jibril. Nggih. Malaikat Jibril menyampaikan, "Ya Rasulullah, kamu jangan diem aja. Kalau mereka nanti mengkhianati kamu, ya engkau juga harus memerangi mereka." Ya. Bahkan diperbolehkan mengkhianati mereka lah. Mereka mengkhianati janji mereka kepada kita. Ya. Janjinya tidak ingin berperang memerangi umat Islam, ternyata mereka memerangi juga lah. Nah, kita diem saja. Ngeten. Termasuk ngeten. Saat ini jarene kan miras itu ternyata kan masih ada titik-titik noda. Ya Pak ya. Apakah benar-benar ini dicabut apa enggak kan gitu kan? Nah, ini kalau memang kita khawatir masih ada hal semacam itu, ya disampaikan saja. Ala sawa secara proporsional. Maksudnya ngeten, nek saged secara hukum sampaikan secara hukum. Nek saged secara dialogis ya dialogis dengan sebaik-baiknya, interaktif. Secara bijaksana, wajadilhum billati ya ahsan, berdebat secara baik. Itu misalnya seperti itu. Jangan diem saja. Termasuk kemarin teman-teman di guru agama itu Pak, nggih, merasa prihatin loh. Coba di undang-undang pendidikan itu tidak ada unsur agama di situ. Wah, negara beragama, bayangkan. Ya, tidak ada unsur agama. Diprotes itu Pak sama teman-teman melalui warganet apa itu istilahnya ya. Jadi sekarang ini kan ada polling yang melalui internet itu Pak. Ya, itu alhamdulillah sekarang dimasukkan. Termasuk komposisi penerimaan pegawai negeri sipil Pak. Ya. Sekarang ASN, aparatur sipil negara. Itu di situ tidak ada istilahnya? Yang mengakomodir, menampung teman-teman yang honorer guru agama. Ya nek kaya aku Pak Musafa guru swasta sing honorer nang negeri kan yo istilah P3K itu loh Pak. Nggih, itu enggak Lah terus disampaikan. Nah ini maksudnya seperti itu. Loh kok ada satu keganjilan, ketidakadilan, sampaikan, enggak apa-apa. Insya Allah pemerintah juga menerima. Mudah-mudahan pemerintah juga terbuka lah, ini terbuka. Gitu. Insya Allah Pak Nadiem Makarim tuh bukan hanya pandai dalam Gojek saja kok Pak. Ya, mudah-mudahan juga pandai dalam pendidikan. Ditunjuk dalam Kementerian Pendidikan. Dan pendidikan paling utama loh. Dalam konteks beragama, berbangsa, bernegara, bagaimanapun juga pendidikan itu sangat fundamental dalam kehidupan kita. Tidak bisa kita pungkiri. Itulah dalam konteks kekinian, dan ini pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pernah terjadi, diingkari kaum munafikun. Ternyata Rasulullah didatangi malaikat Jibril atas perintah Allah untuk mengingatkan Rasulullah agar juga memerangi mereka karena pengkhianatan mereka. Innallaha la yuhibbul khainin. Sungguh Allah paling tidak suka terhadap orang yang mengkhianati janjinya. Orang yang berjanji, apalagi janji untuk menegakkan agama Allah, ternyata diingkari. Insyaallah, saya kira itu untuk sementara 2 ayat apa? 2 ayat aja ya Pak ya. Soalnya ini tadi lupa, ini ibunya anak-anak ini ya Pak ya. Kemarin saya pesenin untuk pesen sama Bu Mail onde-onde atau roti. Lupa, ngapunten ingkang kathah. Mudah-mudahan sing penting ngaji kula jenengan 1-2 ayat, yang penting istiqomah nggih. Malah hadis Rasulullah kan balighu anni walau ayah kan ngoten. Sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Lah ini 2 ayat apa ya? Enggak apa-apa ya, Pak. Nggih, saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat, dibarengi dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, menjadi wasilah dimudahkan segala kesulitan kita, dilancarkan segala usaha kita, disembuhkan segala sakit kita, terutama saudara-saudara kita yang terkena corona dan sakit apa saja. Ya Allah, diberikan bahagia kita sekeluarga, barokah rumah tangga, rizki dan keturunan kita,
dan maslahah, barokah, sejahtera dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.